Cara menghadapi pelaku playing victim dan gaslighting tanpa harus emosi. Berdasarkan pengalaman pribadi. Pernahkah kamu merasa saat sedang membicarakan kesalahannya, tapi di akhir percakapan justru kamu yang merasa bersalah? Atau mungkin kamu mulai meragukan ingatanmu sendiri karena dia bilang, itu cuma perasaanmu saja? Menghadapi perilaku ini memang seperti berjalan di atas kulit telur. Salah langkah sedikit, kita yang malah terlihat seperti penjahatnya. Hari ini kita tidak akan membahas cara membalas dendam. Kita akan belajar cara menjaga kewarasan dan tetap tenang saat berhadapan dengan perilaku ini. Gaslighting adalah teknik manipulasi agar korban meragukan realitanya sendiri, sedangkan playing victim adalah taktik mengalihkan kesalahan dengan berpura-pura menjadi pihak yang tersakiti. Bagian 1. Mengapa gaslighting dan playing victim sering sepaket? Kenapa mereka melakukannya? Ada konsep yang disebut the narcissistic injury, yaitu ketika seorang manipulator merasa dikritik, mereka merasa terluka secara ego. Gaslighting digunakan untuk menyerang pertahananmu, membuatmu bingung. Playing victim digunakan untuk membangun pertahanan mereka, membuat mereka jadi orang suci yang teraniaya. Mereka membalikan narasi bukan karena mereka jahat secara sadar, tapi karena otak mereka tidak sanggup memproses rasa bersalah. Mengakui kesalahan bagi mereka sama dengan mengakui bahwa mereka orang gagal. Jadi, lebih mudah bagi mereka untuk membuat kamu yang merasa gagal. Di saat menghadapi situasi seperti ini, kita harus tetap tenang. Bukan untuk memaklumi, tapi memahami bahwa pelaku seringkali memiliki mekanisme pertahanan diri yang buruk. Mereka merasa tanggung jawab adalah ancaman bagi harga diri mereka. Pentingnya detachment. Saat kita tahu ini adalah masalah mereka dan bukan salah kita, separuh emosi negatif kita biasanya langsung mereda. Bagian 2. Strategi teknik Grey Rock dan teknik komunikasi The Fogging Method. Konsepnya adalah menjadi semembosankan batu abu-abu. Berikan respon singkat, ya, tidak, atau oke. Jangan memberikan reaksi emosional, baik itu marah atau menangis, karena itu adalah makanan bagi manipulator. Sebagai contoh dialog, misalnya dia berkata, "Kamu selalu saja menyudutkan aku." Jawablah dengan tenang, "Saya mengerti itu sudut pandangmu." Lakukan itu tanpa membela diri panjang lebar. Selain teknik Grey Rock, kamu bisa mengelaborasi teknik fogging atau teknik kabut. Ini sangat efektif untuk meredam emosi. Caranya, kamu setuju dengan sebagian pernyataannya tanpa menyetujui intimidasi yang ia berikan. Misalnya dia bilang, "Kamu egois banget sih, cuma mikirin perasaanmu sendiri." Responmu adalah, "Mungkin ada benarnya kalau saat ini saya memang sedang fokus pada apa yang saya rasakan." Kenapa ini berhasil? Karena kamu tidak membantah. Ketika kamu tidak membantah, apinya tidak punya oksigen untuk membesar. Bagian 3. Strategi menjaga grounding realita. Pentingnya memiliki jurnal atau catatan kejadian agar kamu tidak termakan gaslighting. Selalu catat fakta yang ada. Validasi diri. Saya tahu apa yang saya lihat, saya tahu apa yang saya rasakan. Jangan berdebat soal persepsi. Jika dia bilang, "Aku nggak pernah ngomong gitu," jangan debat, "Kamu ngomong gitu." Cukup katakan, "Saya yakin dengan apa yang saya dengar." Karena kita punya ingatan berbeda, lebih baik kita bahas bagaimana perasaan kita sekarang saja. Ini sangat penting, karena tujuanmu bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk menjaga integritas ingatanmu. Bagian 4. Set boundaries, batasan yang tegas. Komunikasi non-konfrontatif, menggunakan I statement. Contoh, "Saya merasa tidak nyaman kalau percakapan ini berbelok ke masalah yang lain. Kalau kita tidak bisa fokus ke masalah saat ini, saya akan tinggalkan ruangan ini dulu." Konsistensi. Batasan hanya berfungsi jika ada konsekuensi yang dilakukan dengan tenang. Itulah cara agar kita tidak terpancing emosi secara biologis. Saat kita marah, otak logika, prefrontal cortex, mati. Jangan bicara saat jantungmu berdegup kencang. Katakan, "Saya ingin menyelesaikan ini dengan baik, tapi saya butuh waktu 15 menit untuk tenang sebelum kita lanjut." Ini bukan melarikan diri, tapi ini adalah kontrol diri. Kesimpulan,
Kapan harus bertahan dan kapan harus pergi? Apakah ini pola yang terus berulang? Apakah kesehatan mentalmu menurun secara drastis? Pikirkan baik-baik. Kamu tidak bisa merubah seseorang yang tidak merasa dirinya punya masalah. Ketenanganmu adalah kekuatan terbesarmu. Jangan biarkan siapapun mencuri realita yang kamu miliki. Bagaimana dampak jangka panjangnya? Berada dalam hubungan seperti ini terlalu lama bisa membuat seseorang kehilangan jati diri. Kamu jadi sering merasa bersalah untuk hal yang bukan salahmu. Atau kamu jadi sering berbohong kepada teman atau keluarga demi menutupi kelakuannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan subscribe channel Literasi Gen Z untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.